Disitulah kita mulai mendewasa, karena kalian punya pilihan. Contoh yang paling sederhana, papa mama kalian, terutama mama, belajar begitu kan? Coba, meskipun suruh belajar, kalian mau belajar nggak? Kalau nggak mau? Nggak. Nah iya, mama begini, begitu kan? Ya tetap pret. Nah malah bilang begitu lah, berarti kan repot itu ya kan? Atau bilang cerewet, misalnya atau gitu ya toh? Nah, ya kan suka mungkin. Hai Domsofian semuanya. Wah, setelah sekian lama ya, akhirnya podcast Domsof bisa tayang kembali. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, nama saya Vito dan rekan saya Fasti. Kami akan menjadi pembawa acara pada podcast hari ini. Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah tentang self-harm, bahkan sampai bunuh diri. Hal-hal tersebut itu bisa dipicu oleh beberapa faktor seperti stres, tidak bisa menyelesaikan masalah, sampai tidak memiliki support system. Nah, pada podcast hari ini kita akan membahas tentang isu-isu tentang mental health dan hal-hal yang terkait dengan mental health. Oke, sebelum kita masuk ke podcast hari ini, mari kita kenalan dulu nih bersama narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Dr. Siswanto, MSI Psikolog. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Nah, beliau ini adalah dosen tetap Fakultas Psikologi Unika Sugio Pranata. Baik, tanpa diragukan lagi dengan kapasitas beliau yang sangat luar biasa, pastinya diskusi kita akan semakin seru. So, stay tune ya guys. Baik, pada podcast hari ini kita akan membahas tuntas tentang mental health di kalangan remaja, khususnya Domsofian. Jadi menurut Bapak, apa sih yang dimaksud dengan mental health itu? Ya, mental health itu kalau di bahasa Indonesia kan kesehatan mental. Dari kata kesehatan dan mental itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang sehat, kesehatan itu selalu mengkait dengan masalah kebahagiaan, kegembiraan, ya, kemudian dalam keadaan baik begitu. Orang yang sehat itu berarti orang yang dalam kondisi keadaan yang baik, yang bahagia, yang gembira, tidak ada sakit di sana. Nah, kalau itu disatukan dengan mental berarti orang yang mentalnya, ya, jiwanya itu dalam kondisi yang baik, yang sehat, yang bahagia. Itu mental health. Baik. Nah, kenapa sih mental health itu penting bagi kita semua? Nah, kalau kita lihat dari artinya, definisinya itu kan, jadi kita paham bahwa mental health itu penting karena itu akan menunjukkan kualitas hidup kita. Siapa yang tidak suka, tidak pengen hidupnya bahagia, gembira, ya. Lalu bisa menikmati hidupnya, bisa menjalin relasi yang baik dengan orang lain, ya, bisa bercanda dan lain sebagainya. Nah, semua orang memimpikan suasana yang begitu, sehingga lalu dikatakan mental health itu jadi penting. Bahkan sekarang di Indonesia mulai jadi isu nasional, ya. Orang mulai sadar bahwa ternyata kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Oke, terus kalau kita punya masalah mentalnya kita harus bagaimana ya Pak? Kita harus tahu dulu masalah mentalnya itu seperti apa yang kita alami. Jadi ada yang sifatnya sementara, ya, tergantung dari situasinya. Kalau kita pas banyak tugas, banyak pekerjaan misalnya, atau mungkin sedang bersetegang, ya, berantem sama teman-teman, lalu muncul suasana perasaan emosi yang tidak nyaman, itu namanya temporer. Kalau itu cepat berlalu, tidak ada masalah, ya. Tapi kalau sifatnya agak lama, ini sudah sehari, 2 hari, 3 hari, kok saya masih terganggu dengan pikiran-pikiran yang buruk, ya, tentang entah teman, entah tugas yang bahkan lalu saya tidak bisa menyelesaikannya, saya jadi malas dan lain sebagainya, sampai seminggu, 2 minggu, bahkan lebih. Nah, itu baru kita mulai harus waspada. Kita mungkin perlu orang lain untuk membantu begitu. Nah, kita kan sering di sosial media kita dengar katanya banyak remaja yang kena stres gitu ya. Nah, kenapa sih remaja itu rentan terhadap stres?
Jadi begini, usia kalian ini kan usia 13, 14, 15 ya. Iya. Betul. Itu kalian masuk, kalau sekarang dikelompokkan Gen Z ya. Itu lahir di tahun 97 sampai 2012. Kalian masuk di sana. Nah, di Indonesia Gen Z ini populasinya paling besar, yaitu sekitar 28% dari populasi penduduk Indonesia. Itu sekitar 75. Nah, kalian, generasi kalian itu jauh, ya katakanlah sedikit lebih besar dibanding generasi milenial. Milenial itu hanya sekitar 26% atau 70 juta. Itu kakak-kakak kalian yang lahir di tahun 96 sampai tahun 2000. 96 ke bawah sampai 90-an lah begitu ya. Itu milenial namanya. Nah, jadi kalian terbesar. Nah, yang menarik memang sekarang ini banyak penelitian untuk generasi kalian itu didapatkan untuk Indonesia sendiri ya. Remaja 10 sampai 17 tahun itu penelitian dari Departemen Kesehatan tahun 2022. Itu dikatakan bahwa gangguan mental yang dialami oleh generasi ini ya dalam setahun terakhir itu ada sekitar 34,5%. Lebih dari sepertiga dari populasi, bayangkan. Jadi kalau dikatakan ada tiga orang yang misalnya ini bertiga ini teman-teman kalian itu satu mungkin pernah punya gangguan mental dalam setahun terakhir. Nah, bayangkan ya, itu sangat tinggi begitu ya, karena 34,9% ya. Lalu setidaknya dari itu yang saya minta maaf tadi agak keliru. Jadi 1 dibanding 20. Kelas kalian ada berapa orang? 31. 31. Berarti di dua kelas itu ya setidaknya ada sekitar 2 orang yang mengalami isu tentang kesehatan mental selama setahun. Nah, dari ya yang mengalami isu itu ya sekitar sekitar 5,5% itu ya, sepertiganya itu mengalami kesehatan mental yang serius tadi. Ya cukup besar itu menurut saya, karena jumlahnya mungkin nanti dari tahun ke tahun akan meningkat begitu ya. Nah, yang menarik dari yang betul-betul mengalami itu, yang bisa mendapatkan akses ke tenaga kesehatan itu hanya sekitar 2,6%. Jadi sangat kecil sifatnya. Makanya menurut saya kalian mengangkat tema tentang kesehatan mental ini baik, karena siapa tahu ini menjadi edukasi buat teman-teman dan lain sebagainya. Karena apa? Yang bisa mengakses ya mendapatkan pendampingan itu hanya sekitar 2,6%. Jadi setiap 100 orang yang mengalami isu kesehatan mental ya, yang punya gangguan mental, yang bisa ditangani hanya 3 orang. Jadi sangat sedikit itu, begitu. Baik, berarti kan yang remaja ini banyak yang kena stres gitu ya? Ya, stres itu sebenarnya harus kita pahami begini. Stres itu tekanan artinya ya. Nah, tekanan itu ada di mana-mana. Selama kita masih hidup, kita ada masalah, kita punya tekanan. Saya punya tekanan, jadi bapaknya Ellen itu stres loh. Ya, itu misalnya karena apa? Harus bayar SPP, belum yang lainnya, belum pekerjaan yang lain dan lain sebagainya. Nah, bukan pada stresnya sebenarnya yang harus kita pahami, tapi bagaimana cara kita mengelola menghadapi stres itu. Stres itu ada di mana-mana. Selama kita masih hidup, kita akan mengalami stres. Tapi bagaimana cara mengelola stres itu akan menunjukkan apakah kita sehat mental atau tidak, begitu. Nah, karena banyak yang mengalami stres nih di kalangan remaja, kira-kira itu strategi yang bisa dilakukan apa ya untuk mengelola tingkat stres itu? Oh, ada banyak cara ya. Yang pertama ya, yang mungkin kalian perlu mulai lakukan adalah, karena kalian masih remaja, ini penting untuk membuat kebiasaan hidup yang baik. Contoh misalnya pola hidup yang teratur. Bangun, tidur itu coba usahakan teratur, harian kalian teratur ya, makannya tepat waktu dan lain sebagainya, sehingga tubuh kalian terkondisi untuk disiplin.
Nah, tubuh yang disiplin itu menolong untuk punya toleransi yang lebih besar ketika kita mengalami stres. Itu yang pertama, pola hidup. Makanan dijaga, ya. Sekalian kan banyak yang sekarang suka makan junk food misalnya. Nah, bahkan banyak yang tidak suka makan sayur, buah, padahal itu penting, banyak vitamin dan lain sebagainya, mempengaruhi otak. Ya. Nah, otak yang punya asupan gizi yang seimbang, yang baik, itu akan lalu bisa menangani stres dengan lebih baik. Karena apa? Kerjanya optimal. Itu dari sisi fisik ya, pola hidup, makan, olahraga. Mungkin karena kalian masih muda, badannya masih segar, belum terlalu penting melihat olahraga ini. Ya, banyak yang saya tahu misalnya suka kalau di kamar ya istilahnya kalau di kasur aja begitu, bubuan. Rebahan ya, generasi rebahan katanya kan begitu toh. Ya, generasi rebahan, lupa untuk menggerakkan tubuh. Padahal itu sebenarnya penting, itu tabungan kita untuk 10, 5, 20 tahun lagi. Kalau kita tidak banyak bergerak, artinya banyak sel-sel kita yang akhirnya jadi mengalami kerusakan sebelum waktunya. Dan itu juga membuat otak tidak bisa memproduksi hormon-hormon kebahagiaan. Jadi otak kita itu punya mekanisme ya, kalau kita rajin olahraga, itu menolong kita untuk mengeluarkan hormon-hormon kebahagiaan itu, sehingga orang tidak mudah mengalami depresi. Tahu depresi ya, gangguan suasana perasaan sedih, murung, bahkan lalu mungkin muncul pikiran-pikiran yang aneh-aneh mengkait dengan hidup ini kok berat ya, dan lain sebagainya. Ya, itu ya. Dan banyak gangguan mental yang lain sebenarnya bisa dicegah kalau kita rajin olahraga. Ya, kalian beruntung nih punya sekolahan yang gede nih, ya gunakan waktu istirahat, tidak hanya kongkol ngobrol tapi sambil jalan misalnya. Itu juga sebenarnya menolong kita untuk mengeluarkan hormon-hormon itu. Ya, apalagi kalau kalian suka olahraganya teratur, ya itu baik begitu. Nah, itu yang ketiga, gaya hidup. Yang keempat, membuat perencanaan. Kan kalian tahu jadwal belajar kalian ya, mata pelajaran yang ada, PR dan lain sebagainya. Nah, buatlah perencanaan kapan mengerjakan ini, bukan suka memakai istilahnya the power of kepepet. Kalau mendekati waktu baru menjalankan kerjaan atau tugasnya diselesaikan, lalu stresnya tinggi kan. Nah, itu membuat kita lalu mengalami stres yang sebenarnya tidak perlu. Perencanaan itu akan sangat baik sehingga kita bisa mengelolanya. Membagi waktu itu sangat baik. Ya, waktu 24 jam, lihat kalau kalian nanti di rumah hitung ya, 24 jam itu katakanlah buat tidur 8 jam, buat sekolah berapa, itu kalian masih punya banyak waktu luang, bisa untuk belajar dan juga bisa untuk main-main sebentar. Nah, kebanyakan kita kan tidak bisa membuat prioritas, mainnya banyak, belajarnya sedikit. Itu kayak om dulu waktu saya kalian juga begitu deh. Itu perencanaan ya. Nah, kemudian cara kita memandang kehidupan itu juga menentukan apakah kita akan mudah mengalami stres atau tidak. Orang yang selalu optimis, memang betul ada banyak masalah, tapi dia sekaligus juga punya keyakinan pasti ada jalan keluar. Dan dia tahu bahwa orang-orang sekelilingnya itu kalau dimintai tolong nanti akan membantu, terutama keluarga misalnya begitu. Nah, kalau kita punya banyak sumber daya begini, cara pandang kita juga optimis begitu ya, itu menolong kita juga tidak mudah mengalami stres. Dan yang terakhir, cara kita memandang dunia ini, luwes atau kaku ya. Orang yang kaku itu selalu melihat satu tindakan itu benar, salah. Dia tidak bisa melihat kenapa sih kok orang melakukan semacam itu. Ya, memang yang dilakukannya itu tidak betul, tapi kenapa dia bisa begitu? Lalu kita bisa mencari, oh ternyata dia begini. Oh ternyata setelah cerita itu tadi pagi dia marahan sama kakaknya misalnya, sehingga ketika temennya ngomong sedikit, temennya yang jadi korban karena dia tidak bisa melampiaskan itu ke kakaknya, takut.
Nah, temennya yang jadi korban. Nah, lalu kita bisa maklum, misalnya begitu. Nah, kita yang bisa punya cara pandang yang tidak kaku, yang luas begitu, biasanya juga tidak mudah mengalami stres. Oke. Dengan pola hidup yang teratur itu, dengan ada perencanaan juga dan cara kita pandang terhadap dunia ini, tapi kan masih ada kemungkinan untuk terkena stres. Yeah. Nah, kadang mungkin ada beberapa juga yang nggak sadar. Nah, kira-kira itu bagaimana cara mengenali dan mengatasi stres itu? Sekali lagi, stres itu netral. Ya, semua orang selama hidup pasti akan kena stres. Berat ringannya tergantung dari diri kita. Tadi sudah saya katakan ya. Jadi ada orang yang pekerjaannya banyak ya, kemudian tugasnya banyak luar biasa begitu. Toh dia menikmatinya toh ya karena dia tahu cara mengelola dirinya dan bagaimana menghadapi stresnya. Tapi ada yang hanya mendapatkan tugas sedikit dari sekolah sudah wah stresnya tinggi ya. Nah, subjektif sekali ya, tergantung orangnya begitu kan. Nah, selain strategi yang tadi saya bicarakan ya, hal lainnya adalah kita belajar juga ini mengelola tubuh kita. Ya, satu misalnya latihan rileks. Begitu kita sudah mulai, kalau orang mulai kelebihan stresnya itu kan mulai emosinya naik nih, memburuk toh, dia mau meledak begitu ya. Nah, cara yang paling baik ya sudah begitu saya mulai merasa tidak enak hati saya dengan misalnya ketika kumpul sama teman-teman nih, mulai debat tidak nyaman nih, saya mulai mau marah nih begitu, keluar saja dulu. Nah, itu kalau dalam psikologi namanya time out. Keluar saja, pergi begitu ya. Begitu sampai emosinya turun ya. Nah, begitu sudah oke, kita jernih, masuk lagi. Nah, itu menolong supaya tidak gampang reaksi kita itu juga membuat teman-teman yang lain jadi tidak enak begitu kan, jadi juga rusak situasinya begitu. Tapi itu juga menolong kita untuk latihan. Jadi otak kita ini kalau secara biologi begitu ya, itu kan dibagi menjadi bagian-bagian. Kalau kalian belajar evolusi biologi itu ada otak itu kan, yang paling muncul dahulu itu adalah namanya otak reptil. Otak reptil itu di sini, otak kecil sampai di tulang ekor ini. Ini namanya batang tulang belakang itu batang otak begitu di sini lalu sampai bawah ini. Itu saraf-saraf yang menguasai tubuh kita. Makanya kalau orang emosional marah bisa begini. Begitu kan? Karena semuanya bersiap kalau udah pukul begitu ya atau lari. Nah, kan begitu ya kalau orang kena sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu otak reptil. Kemudian setelah berproses evolusi muncullah namanya otak tengah. Otak tengah itu kalau ini otak kita yang besar di balik tengkorak itu, yang besar itu yang kelihatan lipat-lipat, di dalamnya itu otak tengah. Seringkali disebut sebagai otak mamalia karena berkembang sempurna pada hewan-hewan mamalia. Otak ini sebenarnya berfungsi untuk menjalin relasi. Ya. Bersahabat, berteman, dan lain sebagainya. Ini otak emosi juga dikenal sebagai otak emosi. Kalau otak reptil itu otak untuk survival, untuk bertahan hidup. Jadi kalau kita kena bahaya, refleks kita itu langsung ditangkap di sini, langsung begini. Ya toh, kena paku begitu kan langsung begini. Belakangan baru kita, kena paku. Nah, begitu belakangan kan, itu memang ada tingkatannya. Jadi kalau bahaya, otak reptil yang langsung tanggap. Tapi kaitannya dengan emosi, kalian marah dengan teman-teman dan lain sebagainya, otak tengah ini otak yang membuat kita bisa berrelasi dengan orang lain atau sebaliknya musuhan dengan orang lain. Di situ ada namanya amigdala, ya pusat emosi, marah, takut di situ. Kemudian ada pusat ingatan jangka panjang namanya hipokampus. Nah, itu masuk otak emosi semua. Lalu pada manusia otaknya ada otak besar ya yang kalau kalian lihat di gambar itu yang lipatan-lipatan itu ya. Nah, itu sempurna pada manusia. Ya. Pada gajah, kerbau, kera bahkan itu belum sempurna, terutama di bagian ini. Ini namanya prefrontal gitu, otak depan yang paling depan. Itu tempat membuat keputusan. Tempat kita membuat pertimbangan dan juga tempat kita mengontrol emosi kita. Itu otak depan ya, otak prefrontal. Makanya kenapa kalian kalau naik sepeda motor
jangan kemaki begitu ya, tidak pakai helm. Harus pakai helm meskipun itu boncengan. Kenapa? Kalau kecelakaan tidak pakai helm, kena benturan di sini, udah habis. Semua disiplin yang kita sudah pelajari, ya cara kita bicara yang baik-baik, bisa tidak ngomong yang kasar gitu, itu yang ngatur di sini semua. Ya, tiba-tiba bisa hilang. Ya, kita jadi orang yang impulsif dan lain sebagainya. Nah, semua dipelajari di sini. Nah, ketika kita tadi saya bilang time out, kita keluar sampai kita mulai tenang kembali, itu sebenarnya kita melatih supaya otak emosi ini tunduk pada otak depan. Nah, nanti kalau kita sudah terbiasa, kita jadi orang yang dimanapun tidak gampang terpengaruh oleh situasi. Itu otak bagian depan. Ya. Nah, itu masa kalian itu masih yang sangat penting untuk melatih otak depan ini. Jadi kalian kalau suka cerita sama teman-teman, ya pengalaman kan entah sedih entah gembira, itu sebenarnya sedang melatih otak depan untuk mulai belajar mengelola emosi. Jadi jangan kalau punya masalah atau marah dipendam saja, cerita saja tidak apa-apa, ya ke orang lain, itu baik. Baik, kan kalau masalah dipendam terus itu kan bisa kayak memicu orang kena masalah mental. Iya, betul. Nah kalau dipendam terus itu kan nanti sampai dia melakukan self harm, gitu kan? Nah self harm ini sebenarnya apa sih Pak? Jadi self harm itu kan kalau disederhanakan kan menyakiti diri sendiri, ya. Self harm itu bisa dengan ini. Saya pernah lihat mahasiswa saya dari sini sampai sini. Jadi dia selalu pakai apa namanya yang lengan panjang itu loh, jaket-jaket. Karena kalau dilihat sini orang tidak tahu, bahkan papa mamanya tidak tahu kalau anaknya suka begini, begitu ya. Jadi ada dua macam self harm, yang memang suka begini, ya kalau dia punya masalah tidak tahu gimana menumpahkannya, sakit tapi tidak jelas sakitnya, lalu dia atau pukul diri atau apa begitu, ya benturkan kepala ke tembok dan lain sebagainya, supaya dia merasa sakit karena emosinya tidak pernah dia sadari saya ini kenapa begitu. Karena tidak enak dia keluarkan dengan cara melukai diri, karena kalau ini diginikan sakit toh. Sakit. Nah ini lebih jelas, oh sakit begitu. Ada yang model begitu, ada yang model memang mengkait dengan sudahlah, tidak ada yang sayang sama aku, ya papa mama tidak sayang, teman-teman tidak sayang, buat apa aku hidup. Ada yang punya motif begitu juga, ya yang kalian suka dengar dulu beberapa waktu belakangan, banyak anak-anak remaja mahasiswa yang bunuh diri misalnya. Ada yang sebenarnya ada motif memang ingin mengakhiri hidup karena merasa hidupnya sudah tidak ada artinya lagi, ya. Ada dua model ini, tapi dua-duanya memang perlu mendapatkan pendampingan, ya. Yang model yang tidak ada keinginan untuk bunuh diri itu karena dia tidak bisa mengekspresikan, mengenali emosinya, ya. Dan biasanya memang anaknya itu juga sulit untuk bisa apa ya, mengungkapkan dirinya. Nah makanya kalau kalian di sekolah ini punya banyak kegiatan, ya ada OSIS, ada kegiatan ekstra yang lain begitu ya, banyak kumpul itu baik. Konflik dengan teman-teman itu baik juga, ya apa ya, pernah tidak enak dengan satu teman dan mungkin juga mengalami hal yang senang sebaliknya, itu baik untuk kita belajar menyadari emosi kita, perasaan kita, ya. Lalu mengenalinya, kemudian bagaimana mengekspresikannya secara sehat atau baik. Itu menolong kita untuk tidak gampang kena self harm ini. Nah, kalau ada teman-teman yang ngalamin begitu, berarti dia butuh dibantu. Kalau kalian merasa tidak bisa, omongkan saja dengan guru BK, guru SA atau guru-guru BK yang lain, ya supaya segera dibantu. Kalau memang tidak bisa, mesti lalu orang tua akan dipanggil, ya dijelaskan, dan mungkin perlu bantuan profesional, psikolog atau apa begitu. Nah, kalau kira-kira udah terlanjur terkena self harm dan nggak ada yang bisa bantu, orang tua juga minim sekali pengetahuannya tentang self harm ini. Menurut pandangan Bapak, kapan harus berkonsultasi dengan ahlinya atau ke psikiater seperti itu? Kalau sudah ketahuan ya bekas-bekas begini ya, sebaiknya memang harus berkonsultasi.
biasanya psikolog yang baik juga akan, ini mestinya ke psikolog, Oh, ya iya. karena kalau ke psikiater itu kalau memang sudah nggak bisa menguasai diri, diajak komunikasi sulit dan lain sebagainya, biasanya akan diberikan obat begitu ya, untuk menenangkan diri. Nah, tapi untuk mengetahui kenapa sih kok dia begitu akarnya, ya lalu bagaimana cara mencegah dan dia mulai semakin sehat mental, nah psikolog punya banyak peranan di sana. Jadi mestinya memang harus ke psikolog, dan orang tua memang perlu punya kesadaran anaknya butuh bantuan, dan siapa tahu yaitu penyebabnya juga dari keluarga, kan begitu. Baik, kalau misal orang tua itu yang menjadi faktor pemicu dari masalah mental ini, nah itu gimana ya Pak cara ngadepinnya? Oke, nah ini yang berat ya. Maksud saya berat begini. Pengalaman saya praktek sudah hampir 30 tahun. Ya. Di kelas misalnya saya sering tanya ke mahasiswa, siapa di sini yang papa mamanya rukun? Ternyata tidak banyak. Ya, bahkan ada sebagian yang papa mamanya sudah pisah. Dan kita tidak bisa pilih orang tua kita mau lahir di mana dan lain sebagainya, tuh kita terima keluarga semacam ini. Ya, kita juga mungkin mengalami perasaan-perasaan tidak enak juga. Tidak apa-apa, ya karena memang mungkin ya Tuhan kasih kita di keluarga semacam ini karena punya maksud tertentu. Ya, ini yang harus kita pahami. Tuhan punya rencana, dan rencananya selalu baik buat kita karena Dia Maha Baik. Nah, ini mengait dengan kalian yang sudah mulai masuk masa remaja. Jadi disinilah masa persimpangan kalian, ya masa persimpangan dalam pengertian kalian lalu bisa menyerah dengan situasi, oh papa mama saya, bapak ibu saya, orang tua saya malah jadi pemicu karena mereka sendiri kalau saya mintai tolong malah mereka tidak mau tahu, bahkan cara mereka memperlakukan saya itu dengan kekerasan, baru ngomong dikit digampar misalnya begitu kan ya, ada yang orang tuanya begitu ya. Papahnya suka mabuk-mabukan misalnya begitu, pulang rumah itu tidak sadar begitu ya, dilihat masih delenyeng dan lain sebagainya, terus tidak karuan misalnya ya. Kita tidak bisa pilih situasi itu ya, tapi sekali lagi kita sudah mulai masuk masa remaja, masa dimana otak depan kita yang tadi saya katakan berkembang penuh, masa otak kita menjadi sempurna. Memang emosi kita masih labil karena masih menjalin jalan dengan otak tengah itu antara otak depan, tapi cara berpikir kita itu sudah mulai bisa matang ya, dan itu memberi kita pilihan-pilihan untuk membuat pilihan yang baik atau yang buruk itu terserah kita. Nah, disitulah kita ditantang ya, apakah mau sama seperti orang tua kita yang begitu, atau kita bisa membuat pilihan-pilihan yang berbeda dari orang tua kita. Jadi disitulah kita mulai mendewasa, karena kalian punya pilihan. Contoh yang paling sederhana, papa mama kalian, terutama mama, belajar begitu kan? Coba meskipun suruh belajar, kalian mau belajar enggak? Kalau enggak mau? Enggak. Nah iya, mama begini begitu kan, ya tetap pret. Nah malah bilang begitu lah, berarti kan repot itu ya kan, atau bilang cerewet misalnya begitu ya toh. Nah ya kan suka, mungkin kita begitu ya, karena apa? Kita sudah tidak bisa diatur, kita sudah punya kontrol terhadap diri sendiri. Nah ini sebenarnya di sisi lain menunjukkan kita bisa membuat pilihan-pilihan kita sendiri. Jadi jangan lalu membuat orang tua itu sebagai kambing hitam. Aku begini karena papa mamaku begini kok. Wah itu cara yang keliru. Saya sering mengatakan pecundang itu selalu begitu. Pecundang tahu ya, orang yang pada dasarnya lalu jadi orang yang kalah. Selalu lingkungan itu yang salah, dia yang betul. Kalau terjadi sesuatu yang buruk terhadap dia, ya lingkungan yang salah kok. Oh, keluarganya lah, teman-temannya lah, tidak enak dan lain sebagainya. Dia tidak bisa mengambil tanggung jawab bahwa ini ada sumbangsih bagian saya yang membuat saya jadi begini. Nah itu ya, ini masa kalian persimpangan, buatlah pilihan-pilihan yang baik ya, yang membuat kalian berkembang sehingga nanti 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan kalian akan melihat ke belakang, oh ini gara-gara dulu waktu aku masih di Dumsa begitu ya, aku sudah membuat pilihan-pilihan yang baik, sekarang aku jadi begini.
Coba lihat semua orang yang terkenal itu, selalu ya, masa lalunya itu kan selalu mereka stres banyak, tapi mereka bisa mengelolanya dengan baik, membuat pilihan-pilihan yang baik. Oke, menurut Bapak kira-kira kesehatan mental ini, gangguan kesehatan mental ini relate dengan gender atau tidak? Misalnya perempuan itu lebih rentan, laki-laki lebih jarang atau enggak? Jadi begini, kalau saya mempelajari tentang kesehatan mental, gangguan mental, itu ada memang gangguan-gangguan mental yang tidak tergantung pada jenis kelamin. Semua sama secara presentasi populasi dan lain sebagainya ya. Ada yang semacam itu. Tapi memang ada gangguan mental yang berbeda antar jenis kelamin. Ya, lebih banyak ke perempuan, yang satunya, yang lain-lainnya lebih banyak yang ke laki-laki begitu. Nah, ini biasanya mengkait dengan faktor budaya. Misalnya contoh ya, dulu misalnya saya berharap sekarang orang tua kalian tidak begitu ya. Orang tua kita itu menerapkan standar ganda. Laki-laki tidak boleh nangis. Kalau nangis malah dipukul sekalian ya kan ya. Zaman dulu begitu. Sekarang saya tidak tahu kalian begitu enggak. Yang laki-laki dibegitukan enggak sama orang. Kalau perempuan nangis enggak apa-apa. Nah, misalnya begitu. Itu akhirnya apa, membuat terjadinya semacam ada gangguan-gangguan tertentu yang ngumpulnya banyak di perempuan, laki-laki ada tapi sedikit atau sebaliknya. Contoh misalnya depresi. Depresi itu nampaknya perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Tapi penelitian sekarang menunjukkan mungkin sebenarnya sama, cuma ekspresi perilakunya yang berbeda. Ya, perempuan mungkin kelihatan nangis, sedih dan lain sebagainya. Tapi laki-laki mungkin menunjukkan sikap agresif untuk menunjukkan depresinya. Jadi dia mukul orang, melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya akarnya sama, depresi. Ya, ada yang begitu. Kesurupan, banyak perempuan dibanding laki-laki. Tapi sebaliknya ada gangguan yang mengkait dengan gejala fisik, ya, tiba-tiba kok matanya jadi kabur, kelihatannya tidak bisa lihat, itu lebih banyak ke yang laki-laki daripada perempuan. Ya, tapi sumbernya sama. Ya, trauma dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kita sekarang ini bukan lagi masanya melihat perempuan atau laki-laki lebih baik yang mana, bukan itu. Ya, semua punya risiko yang sama, semua punya tantangan yang sama bagaimana mengelola hidupnya. Ya. Baik, kan banyak nih Pak yang bilang kalau generasi-generasi yang dulu itu lebih kuat secara mental daripada generasi-generasi sekarang. Nah, itu benar nggak sih Pak kalau kesehatan mental itu tuh melemah dari generasi ke generasi? Saya termasuk orang yang tidak sepakat. Dalam pengertian begini, tiap generasi, tiap zaman itu punya tantangannya sendiri. Zaman saya ini generasi baby boomers. Tahu baby boomer enggak? Itu generasi di mana belum ada listrik. Saya ngalami itu kalau malam pada bulan purnama, seneng banget main di lapangan dan lain sebagainya. Nonton TV-nya masih pakai aki. Ya, saya nggak punya TV, nontonnya di tetangga yang kaya waktu itu begitu. Itu generasi baby boomers. Lalu generasi X. Saya mengalami, bayangkan banyak generasi sampai generasi kalian generasi Z. Tantangannya berbeda, situasinya berbeda, sehingga memang mungkin ekspresi gangguan mentalnya berbeda. Betul, mungkin kami menganggap generasi setelah kami itu gampang kena stres begitu ya. Karena apa? Lingkungan fisik kami dulu lebih keras. Ya kan, belum ada listrik, kendaraan tidak sebanyak sekarang. Saya mengalami pergi ke sekolah itu jalan kaki atau naik sepeda saja. Kalian cukup diantar kan, ya kan? Ada transportasi dan lain sebagainya. Punya banyak kemudahan karena dunianya berubah. Tapi jangan lupa kalian juga punya tantangan yang berbeda dengan kami. Ya, stresnya berbeda. Kalian harus mengalami banyak sekali informasi yang masuk. Kalian harus belajar memilah-milah mana yang harus saya masukkan dan mana yang saya tidak boleh terlalu perhatikan dan lain sebagainya. Itu tantangannya lain. Jadi kalau dikatakan generasi kalian ya Z ini lebih rentan terhadap stres, menurut saya dia tidak selalu begitu. Ya, karena tiap masa, tiap generasi punya tantangan yang berbeda. Mungkin yang mengatakan itu adalah karena generasi yang tidak ngerti generasi kalian. Itu poinnya. Ya.
kira-kira kalau kita punya masalah mental dan nggak punya teman untuk cerita dan akhirnya kita malah lari ke pergaulan bebas seperti merokok, malah tawuran, seperti itu gimana menurut Bapak? Ini menarik, ini saya senang kalau ada pertanyaan ini. Jadi kalau dari sudut psikologi perkembangan, meskipun generasi kalian generasi saya generasi baby boomers begitu ya, sebenarnya sama tahapan-tahapan perkembangan. Ada masa anak di mana kita belajar membatinkan nilai-nilai yang kita terima dari orang tua kita, dari para guru ya waktu SD, lalu dari rohaniwan begitu ya. Itu pembatinan nilai-nilai. Nah, masa kalian tuh masa menguji nilai-nilai itu. Ini masih relevan tidak? Masih cocok tidak dengan zamannya? Yang pertama. Tapi juga masa kalian tuh punya masa keunikan, yaitu masa mulai melepaskan ikatan emosional dengan orang tua. Lalu beralih pada teman-teman sebaya. Lihat, kalian kan kalau di rumah ya karena sudah ada ini jadi asing, tapi kan juga banyak chat dengan teman-teman toh. Iya. Ya. Rebahannya juga chattingan sama teman-teman begitu kan ya. Nggak keluar sih tapi chattingan sama aja begitu kan ya. Nah, masa kalian ini salah satu tugas pentingnya adalah menjalin relasi dengan teman sebaya. Itu jadi kebutuhan kalian. Makanya selain belajar, banyaklah berteman. Ya, banyaklah berteman karena itu jadi kebutuhan kalian sekaligus juga melatih kemampuan kalian menjalin relasi dengan orang lain. Itu keterampilan yang tidak bisa hanya dipelajari di buku, tapi harus praktek dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu kebutuhan kalian, lalu mulai melepaskan emosi dengan orang tua. Nah, ini biasanya yang paling bermasalah siapa? Mama. Ya kan? Dulunya itu lengket, sekarang kok mulai lebih seneng dengan temannya ya begitu. Nah, di sini ada masa bahaya. Kalau kalian salah pergaulan, pilih teman-teman yang tidak betul, kalian akan terpengaruh cepat atau lambat. Tidak peduli kalian itu baik dan lain sebagainya dulunya, tapi ketika kalian ketemu teman-teman yang brengsek tadi, suka ngerokok ya, atau yang lain-lainnya, suka ngomong yang kotor-kotor misalnya, kalian akan terpengaruh. Karena apa? Di situ sangat terbuka, karena itu kebutuhan kalian. Nah, makanya lalu harus selektif cari teman. Ya, bertemanlah dengan sebanyak mungkin, tapi selektif cari teman. Kalau memang ketahuan brengsek ya, jangan berteman dengan dia meskipun dia kelihatannya wah begitu ya. Tapi jangan berteman dengan orang-orang begitu, karena pasti akan mempengaruhi kita. Nah, bertemanlah, ukurannya yang baik itu punya kegiatan positif bersama. Ya, kalian punya OSIS di sekolah, punya kegiatan ekstra yang lain, itu bagus ya. Kepanitiaan, ya ada acara-acara kita ikut jadi panitia, stres ya, mikirkan acara, dana atau apalah gitu kan. Tapi itu melatih kita untuk jadi punya kemampuan yang lebih dibanding teman-teman yang lain. Jadi jangan salah pilih teman. Carilah teman-teman yang cocok, yang baik begitu, supaya kita ikut jadi baik. Baik, kalau misal ya Pak, kan bisa kita punya teman yang sefrekuensi banget gitu. Nah, terus asal frekuensinya baik ya. Iya. Frekuensinya sama-sama jelek sama aja. Terus nanti jadi deket banget, terus nanti ujung-ujungnya pacaran. Nah, kalau di usia remaja, pacaran tuh ada dampak positif dan negatifnya ya Pak? Oh iya jelas. Jadi begini, usia kalian ini kan usia mulai kematangan biologis namanya. Ya, hormon-hormon seksualnya itu mulai muncul, tumbuh. Sehingga kalau dulu temen cowok cewek biasa saja, tapi sekarang sudah mulai ada kesetuh grem. Nah, gitu kan, terus mulai mikir di rumah begitu kan. Itu biasa. Sekali lagi itu pertumbuhan, perkembangan yang normal. Tetapi ingat, kita punya kebutuhan yang lain, menjalin relasi intens dengan sebanyak mungkin orang. Kalau kita sudah mulai terperangkap hanya suka atau mulai khusus dengan satu orang, kita kehilangan kesempatan untuk mengenal banyak pribadi-pribadi yang lain yang berbeda. Itu malah memiskinkan diri kita sendiri nanti. Jadi saran saya justru, apalagi kalian masih SMP ya, oke, taksir-taksiran oke lah, cinta monyet itu oke, tidak apa-apa. Tapi jangan lalu eksklusif terus pacaran begitu. Ya, buatlah itu dalam bentuk kelompok, main bersama, ya, aktivitas bersama, rame-rame begitu loh. Ya, itu menolong kita untuk jadi tetap netral, yang lalu kita sendiri jadi kaya dalam hal mengenal pribadi-pribadi yang beda.
Karena kalau kita sudah mulai, kan saat saya mengatakan kalian ini masa mulai melatih keterampilan sosial berrelasi. Kalau sudah lalu hanya dengan si A saja atau si A si B saja, khusus eksklusif, kalian kehilangan kesempatan untuk bisa melihat banyaknya variasi pribadi yang lain. Nah itu sayang. Jadi prinsipnya menurut saya sebaiknya menghindari yang eksklusif begitu. Boleh pacok-pacokan, naksir itu oke. Ya, tapi jangan sampai eksklusif terus dengan dia saja. Itu malah memiskinkan kita sendiri dan dia sendiri. Lalu cara kita mengelola emosi jadi kurang matang nanti. Begitu. Baik, saya mau nanya nih Pak. Misal kita punya temen yang awalnya nih asik biasa aja gitu, tapi ternyata dia nih punya pergaulannya yang nggak begitu baik. Nah, terus kan kita udah terlanjur dekat gitu misal. Nah itu gimana ya Pak cara ngadepinnya? Selalu ada banyak alternatif ya. Tetap saja berteman dengan dia, tapi mungkin kita nggak terlalu dekat sampai dalam dengan dia. Karena apa? Dia juga punya teman-teman yang lain. Sama seperti kita juga punya teman-teman yang lain. Ya. Jadi jangan lalu memusuhi atau nggak mau dengan dia. Wong dia juga asik kok begitu. Mungkin dia juga dengan kita asik karena ada bagian tertentu yang juga asik begitu. Nah, siapa tahu meskipun dia punya teman-teman yang buruk, tidak bagus, tapi dengan kita yang katanya kita bagus begitu ya, dia terpengaruh dengan kita, lalu pada akhirnya memilih kita untuk membuat jalan pilihan yang baik. Nah kita jadi berkat buat dia toh. Nah prinsipnya adalah jangan menjadi orang ya, apalagi siapa tahu kita bisa jadi berkat buat orang lain dengan cara kita, orang lain lalu bisa melihat hal lain yang dia mungkin selama ini tidak bisa duga begitu, yang baik tentunya. Wah, nggak kerasa kita udah sampai di penghujung acara. Banyak banget ilmunya udah kita dapetin ya Mas. Iya. Baik, terima kasih Pak Siswanto sudah datang untuk men-sharing ilmu bersama kita. Sama-sama Vino dan Pasti ya, terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga yang kita lakukan ini jadi berkat buat teman-teman, bahkan orang tua yang menyaksikan kita. Baik, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.